Perkenalkan, nama saya Nichard Trisaber dan saya berasal dari kelas 11 Cerdas 10. Dan kali ini saya akan membahas tentang di saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Organisasi BPUPKI dan PPKI adalah dua organisasi yang cukup berperan besar karena keduanya diciptakan oleh Jepang. Jadi bisa dibilang keduanya ini diakui oleh Jepang. Kita mulai dulu dari poin pertama, yaitu pembentukan PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Jepang setelah dibubarkannya BPUPKI. Jadi bisa dibilang PPKI dibentuk untuk meneruskan atau melanjutkan tugas dari BPUPKI dan penyerahannya tersebut pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta. Mereka berdua dilantik secara simbolis pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan tugas PPKI meliputi A. Meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. B. Meneruskan tugas dari BPUPKI. C. Mempersiapkan pemindahan kekuasaan Jepang kepada Indonesia. Dan C. Mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan masalah ketatanegaraan bagi negara. Baik, kita ke poin selanjutnya, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang cukup penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana para pemuda Indonesia melakukan penculikan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendesak mereka agar mereka memerdekakan bangsa kita ini. Sempat terjadi perbedaan pendapat antara kedua pihak, tapi karena tekanan dari para pemuda, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk memerdekakan Indonesia. Baik, kita ke poin ketiga, yaitu perumusan teks proklamasi dan proklamasi kemerdekaan. Pada rapat yang digelar oleh PPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan dihadiri oleh tokoh nasional lainnya, mereka sepakat untuk menetapkan teks proklamasi yang akan menjadi tonggak bersejarah Indonesia. Setelah berdiskusi untuk menyusun kata-kata untuk pesan proklamasi, pada akhirnya mereka pun sepakat dan teks proklamasi pun ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh lainnya yang hadir pada saat itu. Dan pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus, momen bersejarah pun terjadi, dibacanya proklamasi kemerdekaan menjadi tanda bahwa Indonesia telah merdeka. Baik, kita ke poin terakhir atau poin keempat, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia resmi merdeka, dan pada saat itu warga-warga di seluruh negeri atau masyarakat Indonesia sangat berbahagia karena mereka sudah terbebas dari tindasan negara lain. Mereka mengadakan upacara, parade, dan acara-acara khusus lainnya untuk menandakan kebebasan mereka. Namun di balik kegembiraan ini, ternyata ada beberapa negara yang masih ragu ataupun tidak mengakui Indonesia sebagai negara. Jadi, Indonesia melakukan upaya diplomasi agar mereka mendapat pengakuan kalau mereka itu adalah negara yang merdeka dan berdaulat di mata dunia. Baik, sekian dulu video pembahasan singkat dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang ataupun keliru, mohon dimaafkan. Dan terima kasih.